Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita akan membuat running game ya. Jadi bagaimana game player kita, game player ya. Kita buat challenge. Ya, kita buat challenge. Seperti ini ya. Seperti ini ya. Oke. Nah, setelah player kita sudah punya physics ya, physics dan dalam hal ini rigid body ya, maka player ini ketika akan pada saat fly, maka dia punya gaya fisika atau gaya gravitasi sehingga player kita akan ke bawah jatuh ya. Dan pastikan di objek kita ada collider ya. Kalau yang di objek ini namanya polygon collider ya. Kemudian kalau yang di box ini namanya box collider. Itu harus ada supaya nanti ketika player kita jatuh ke bawah, maka player kita akan ditahan oleh balok. Oke, selanjutnya bagaimana cara membuat player running atau berjalan. Nah, pertama setelah Anda membuat animasinya, sudah membuat animasinya ya, animasinya yang animation ya, yang contoh animasi yang ideal seperti ini. Kemudian selanjutnya yang running nanti yang seperti ini. Kalau kita jalankan seperti ini ya, kita running maka seperti ini ya. Ada kaki yang berjalan ya, seperti ini. Oke, bergantian kanan dan kiri. Oke, selanjutnya kita membuat kontrol dari keyboard. Jadi di keyboard nanti keyboard screen. Nah, intinya di keyboard ketika kita jalankan ya, pada saat kita tekan di keyboard kita yang jalan ini, maka jalan seperti ini, seperti ini ya. Nah, itu yang kita inginkan. Oke. Baik, apa yang pertama kita lakukan? Yang pertama adalah tentunya setelah animasinya sudah ada, kita membuat coding ya, dari coding control ya. Nah, pertama kita membuat coding bisa langsung di dalam player ya. Caranya kita klik playernya dulu, kemudian kita buat komponen, kemudian kita buat new script ya. Bedanya apa dengan script? Kalau script ini script yang sudah dibuat sebelumnya, sudah ada dan kita bisa tambahkan. Kalau new script itu adalah script yang baru yang dibuat, yang belum pernah dibuat sebelumnya. Contoh misal kita bernama control player ya. Oke, player. Contoh namanya ini. Kemudian kita create and add. Oke, seperti ini. Kemudian jangan lupa mono developnya di install ya, install semua, dan jangan lupa install sysubnya sama debugger unitnya. Nah, kalau sudah buat, pastikan bahwa yang control player tadi itu berada di dalam atau coding atau script dari control player tadi yang kita ingin, yang akan kita buat itu berada di player. Oke, ini dia. Nah, semua yang ada di player itu yang kita masukkan itu pasti akan masuk dalam aset. Nah, sekarang kita klik control player-nya. Nah, itu seperti ini. Oke. Nah, kalau sudah,
Kemudian selanjutnya adalah kita mengcopy programnya yang sudah ada. Jadi nanti saya berikan programnya, nanti tinggal Anda copy paste saja ya. Nah, ini programnya ini ya. Nah, programnya ini jangan di copy secara langsung seluruhnya ya, kita copy satu persatu ya. Nah, untuk kelas ini kalau sisa kan itu sudah sama kayak Java ya, dia juga berbasis objek, jadi kita copy-nya satu-satu. Kita copy dulu sampai di sini ya. Jadi kita copy sebelum public transform suara dan menu. Jadi ini tidak usah kita copy dulu. Copy Ctrl C, kemudian kita masukkan di atas void ya, sesuai dengan tempat yang diprogram. Nah, ini. Nah, kalau sudah, kita Ctrl S untuk running ya. Ctrl S, artinya Ctrl simpan S ya. Ctrl S atau save ya. Ctrl S bisa juga save ya. Ctrl S itu ini ya. Ctrl S save. Kita save. Ini kelihatan kalau sudah tersave dia yang lingkaran, yang di sini sebenarnya lingkaran bulatan dia sudah tersimpan. Oke. Saya ulangi. Ya, saya ulangi ya. Di Ctrl V. Nah, ketika Anda Ctrl C, Ctrl V, copy. Nah, ini dia. Nah, ini kalau ada tanda yang bulatan seperti di atas ini, artinya coding ini belum di save ya. Nah, kita save bisa lewat sini ya, atau juga menekan Ctrl S. Oke, kalau sudah seperti silang begini berarti sudah tersimpan. Oke. Nah, kemudian kita coba running ya. Nah, ini kalau running begini berarti program kita yang di sini itu tidak ada error. Nah, saya hilangkan dulu titik koma ini. Kemudian kita file Ctrl S, ini save as. Kemudian kita running, maka ada perintah di sini all compile error F to this. Oh, nah ini ada error berarti kalau seperti itu. Kalau di Unity kita tidak mau jalan, itu bisa kita lihat outputnya di konsol apa errornya. Misalnya errornya bilangnya apa? Expected titik koma, berarti ada titik koma di baris 14.24 yang lupa ditulis, berarti titik 14.24 yang seperti itu. Nah, itu ya. Kemudian kita Ctrl S lagi, kita running. Nah, kalau sudah jalan seperti ini artinya kode kita sudah sukses ya. Jadi copy per bagian ya, tidak langsung semua copy paste. Kemudian yang ini kita tidak usah copy dulu, sementara jangan dulu, jadi ini hanya sampai sini saja untuk bagian deklarasi variabelnya. Kemudian untuk void star-nya kita copy sini ya juga. Oke. Nah, kemudian kita paste di dalam void star ya. Yes. Kemudian kita Ctrl S lagi, atau kita tekan file save, ini boleh juga. Kalau sudah tanda silang artinya sudah tersimpan. Kemudian kita ke game kita lagi, kita cek apakah error. Nah, kalau running seperti ini artinya program kita sukses. Kemudian kita cek lagi. Nah, berikutnya kita copy bagian update, fix update program utamanya. Nah, di sini ada void update, ada void fix update. Nah, di sini kita void update kita tidak gunakan, kita pakai void sendiri namanya void fix update ya. Kurang lebih fungsinya sama ya, nanti loopingnya di sini. Jadi program itu akan loopingnya di fix update ataupun di void update. Nah, tidak kita copy semua, jadi kita copy saja ini ya. Oke, jadi kita copy. Coba perhatikan, ini saya copy. Kalau ini kurungnya ini punya ini, tapi kurungnya ini itu kurungnya ada di bawah ini. Nah, artinya kalau saya copy nanti ini, jangan lupa nanti kita tambahkan kurung kurawal 1 ya. Karena di situ kita tidak copy. Jadi kita di bawah void update ya. Sebelum kurang kurawal yang di sini kita paste. Nah, seperti ini. Nah, satu tadi ini yang void update itu belum kita tambahkan, belum kita copy. Jadi kita tambahkan di sini.
kurung awalnya. Oke, nah sekarang sudah punya pasangan di sini ya. Nah, kemudian kita file, tekan file, kemudian save. Oke, kemudian kita running programnya pakai error mana? Nah, ini ada error. The now jumping. Oke, ada ikut mungkin tadi. Ikut. Nah, ini jumping kita belum copy dulu, jadi saya hilangkan dulu, maaf. Nah, kita hilangkan dulu yang lompatnya. Kita Ctrl S lagi. Save. Oke, kalau sudah, nah, kita coba running. Oke. Nah, kalau programnya atau gamenya jalan, tidak ada tanda merah di sini, berarti coding kita sukses, ya. Seperti itu. Oke, nah selanjutnya, nah ini sudah dulu sampai sini dulu. Jadi gamenya nanti hanya apa namanya? Hanya seperti ini modelnya. Saya matikan dulu. Nanti kita maunya seperti ini saja ya. Jadi kiri kanan ya, seperti itu. Oke. Oke. Nah, selanjutnya apa yang kita lakukan setelah selesai? Nah, kita jelaskan dulu program ini maksudnya apa sih? Artinya ini ada di sini namanya float move input get assist, artinya nantinya di keyboard ya, keyboard ini yang kiri dan kanan kita pakai sebagai input, maka kita panggil, makanya inputnya ini get access adalah input keyboard yang horizontal, artinya horizontal yang ini ya. Kalau yang vertikal yang ini. Jadi kalau kita mau pakai yang atas bawah, kita ini ganti di sini vertikal. Ataupun huruf lain, misalnya pakai A yang kiri, D yang kanan, itu juga boleh. Ya. Oke. Kemudian rigid player ini untuk metodenya rigid player, di mana rigid player sudah kita panggil rigid body-nya ya. Jadi ini sudah punya rigid body, rigid player variabelnya. Kemudian atributnya atau parameter atributnya itu velocity ya. Jadi kita masukkan kecepatan di dalam objek kita yang namanya yang punya rigid body, di mana nantinya kecepatan playernya yang sudah kita tentukan di variabel ini, kecepatan player 5F ya, tipe floatnya yang akan dikali dengan input get axis ya. Artinya kalau nantinya ketika kita tekan keyboardnya kiri ya, atau di ini ya, kiri atau kanan ya, maka akan mempunyai nilai ya, nilainya adalah nilai float ya, mungkin dari 0,1, 0,2, 0,3 dikali dengan kecepatan. Jadi semakin besar nilai move-nya ya, semakin lama kita menekan dari tombol ke kanan, maka angkanya juga akan semakin naik, maka kecepatan juga akan semakin tinggi. Nah, oke, seperti itu. Nah, ini untuk sumbu X-nya, nah ini untuk sumbu sumbu Y-nya ya. Seperti itu. Oke, kemudian di sini ada animate float speed. Nah, speed ini adalah juga nanti ditentukan oleh animasi yang kita akan buat ya di animation ya. Nantinya kita buat di animatornya juga, dan variabelnya speed itu sebagai penentuan kecepatan dari move-nya. Kemudian move lebih besar 0, artinya jika move nanti kalau kita menekan yang tombol keyboard kanan ya, maka sprite render atau flip atau player kita tidak akan flip ya. Flip artinya itu ketika kita apa namanya, contoh seperti ini. Oke, ini namanya flip. Kalau kita tekan kanan kiri namanya flip ya. Jadi ketika kanan dia tidak akan flip, ketika kita tekan tombol kiri dia baru flip ya. Nah, seperti itu. Oke. Nah, itu kurang lebih programnya. Kemudian kalau sudah kita buat ya, bagaimana caranya? Kita implementasikan. Nah, ini di player kita sudah masuk skripnya ya. Sudah masuk skripnya. Oke. Sudah masuk skripnya. Nah, kalau masih di dalam project sini misalnya di sini belum masuk, bisa caranya kita ambil di add komponen, kemudian kita tambah di script ya, bisa seperti itu. Artinya script yang sudah ada di sini kita bisa masukkan di dalam player. Jadi itu caranya seperti itu. Oke, selanjutnya kita membuat animatornya. Nah, animatornya oke, ini saya delete dulu. Oke.
Nah, ini kan di animation ini di sini saya adalah nama dari idle ya. Idle. Tadi kan kita sudah membuat animasi dari player kita ya. Itu adalah idle yang seperti ini. Nah, ketika idle di animatornya ini adalah nama dari apa namanya? Animasinya namanya new animation ya. Kali ini bisa diubah ya. Oke. Oke, itu ya. Itu nama ininya. Coba ini sebentar. Ini nama. Coba ya. Idle. Oh, nggak bisa. Ya, nggak bisa kayaknya. Oh, jadi ini tetap. Ya nggak apa-apa. Ini animation namanya idle ya. Oke, kita lanjut. Nah, selanjutnya ada juga nama animasi running. Ini yang running tadi yang sudah saya jelaskan ini ya. Oke. Nah, kita sekarang sambung, klik yang animator. Kalau misalnya di tab project kita tidak ada animatornya, silakan Anda masuk di window, kemudian di animation itu Anda silakan klik animator dan animation, maka akan muncul. Kemudian kalau munculnya di sini silakan Anda drag ke bawah ya, misalnya contohnya begini. Ini Anda klik di bagian namanya, kemudian Anda drag di bawah seperti ini. Oke, kalau sudah klik animation atau idle, kemudian make transition ke running, kemudian kita juga membuat make transition ke idle ya, seperti ini. Jadi dua arah. Ada dari idle ke running, dari diam ke jalan, atau dari jalan ke diam. Oke. Selanjutnya kita buat parameter. Nah, parameternya kalau kalian belum, kita samakan dengan namanya di sini ya. Di sini namanya speed, maka kita ubah juga di sini namanya speed. Anda bisa misalnya masih hilang begini, list empty, Anda tambahkan ya. Klik ini, kemudian tipenya kita ambil tipe float ya. Kemudian kita ganti sesuai dengan nama yang di sini, speed. Oke, seperti ini. Kemudian kita rubah nilainya menjadi 1. Begitupun juga di sini ya, seperti itu. Nah, oke, kalau sudah, nah kita di bagian condition ini kita tambah. Nah, kita ganti speednya tadi yang sudah ada di sini, nama variabelnya. Kita ganti di sini greater jadi 0,1. Ya. Kemudian jadi ini yang kita klik dulu ya, transisinya yang dari idle atau yang dari idle ke running. Ya. Kemudian kita klik lagi di sini. Nah, kita kemudian klik ini ya sama, tapi kita rubah ini list 0,1. Seperti itu. Oke, di sini jangan lupa speed greater, di sini less 0,1. Oke. Nah, seperti itu. Nah, kalau sudah berikutnya, nah seperti ini. Jadi jalannya akan seperti ini ya, ketika kita running. Jadi oke, cut. Oke, jadi seperti ini. Jadi pada saat kita tekan keyboard ya, tekan keyboard yang ini ya, kanan yang maju ini, kemudian kiri. Nah, ini awalnya keadaan idle. Ketika kita tekan ini maka dia akan kesini running ya, seperti itu. Oke, itu untuk runningnya. Oke, saya rasa itu cukup mudah. Kemudian kita nanti akan lanjut ke video selanjutnya, bagaimana jumpingnya.